Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bab maja'a fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya tentang idam. Al-idamu awil udmu. Itu kalau bahasa kita mungkin lauk. Lauk atau segala sesuatu yang dimakan bersama dengan makanan pokok lah gitu. Ya lauk pauk ya. Yang biasanya kalau Rasul makan pakai roti gitu. Ya. Roti itu kan makanan pokoknya, gandum. Ya. Nah, ini lauknya. Kira-kira lauknya Rasul dia apa? Kalau kita lauk itu kadang bisa lebih dari 1-2 lauk gitu. Ya. Nasi berkah aja tuh Masya Allah. Udah ada kentang, ada ayam, ada mie itu ya. Nah kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Lauknya Rasul SAW. Nah, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ummul Mukminin Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah satu waktu ngomong, beliau bersabda, ni'mal idamu al-khal. Allah. Ni'mal idamu al-khal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, senikmat-nikmatnya lauk itu cuka. Senikmat-nikmatnya lauk cuka. Iya. Dan perlu kita ketahui ya, memang di antara makanan yang cukup familiar ya, baik di Arab, di Timur Tengah ya, salah satunya makanan yang mengandung khal itu cuka. Di Mesir ada tursi, kalau kita kayak acar gitu, dan itu sudah difermentasi dengan cuka. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan senikmat-nikmatnya lauk cuka. Bukan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan makanan-makanan lain. Ya. Sehingga para ulama ini berkomentar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertama emang benar sederhana, bahkan sekedar cuka saja bisa jadi enak di lidahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kayak membesarkan hati keluarganya, atau nanti ada sahabat-sahabatnya yang di rumah nggak punya apa-apa, terus cuma punya cuka. Sehingga kata Rasulullah, saya itu paling seneng sama yang namanya cuka. Jadi Rasul emang beneran tuh bisa menikmati cuka. Yang kedua, membesarkan hati keluarganya. Jadi kalaupun cuma ada cuka, nggak apa-apa. Toh itu yang aku suka gitu, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuka Pak. Jadi roti dipocel, kalau kita dicocol pakai cuka. Kata Rasul, nih senikmat-nikmatnya lauk ya ini. Kebayang kan? Kalau orang rumahnya kebetulan gak punya apa-apa, cuma punya cuka, tapi berbesar hati karena di rumahnya ada sesuatu yang disuka sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, luar biasa. Hakadha Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini lauk pauk favorit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, an Simak bin Harb, dari Simak bin Harb, qala sami'tu Nu'man ibn Bashir, saya mendengar dari Nu'man bin Bashir, yaqul, Nu'man berkata, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Jadi satu waktu Nu'man bin Bashir ini kemungkinan bersama para sahabat-sahabatnya, ya, terus berkata, apakah kalian punya makanan, minuman yang kalian bisa pilih sesuka hati kalian? Ini kemungkinan saat itu ada makan-makanan tuh yang disajikan. Bukankah kalian bisa milih makanan A, B, C, minuman ini, minuman itu? Ya.
Laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnahu. Allah. Kata Nu'man bin Bashir ini, aku pernah melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak punya apa-apa. Bahkan dari kurma yang kualitasnya rendah itu, yang memenuhi perut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakal hadza tamr, sayyi, tamr yang nggak bagus tuh dakal. Kalian sekarang bisa milih-milih itu. Kalian bisa makan ini, makan itu, minum ini, minum itu. Saya pernah nyaksiin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak punya pilihan untuk beliau makan supaya kenyang kecuali dari tamar yang buruk itu, dari korma yang kualitasnya nggak bagus. Ya Allah. Ya. Jadi dalam konteks ini ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini apa ya? Rasul itu digambarkan ya, apa yang ada dan tersedia di keluarga beliau ya begitu adanya tuh. Cuka, terus kemudian apa tadi, kurma yang kualitasnya ya buruk gitu. Sekaligus saat Nu'man bin Bashir mengatakan itu, lihat bagaimana keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita bisa makan enak, bahkan bisa milih ini, milih itu, bisa minum ini, minum itu. Padahal dulu saya nyaksiin betul Rasul tuh makannya kurma yang standarnya biasa sekali, bahkan buruk. Gitu. Ya Allah. Nah, selanjutnya, ini hampir sama, hanya saja riwayatnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal idamu awil udmu al khal. Nah, lagi-lagi sama nih. Ya. Senikmat-nikmatnya apa namanya idam, ya, lauk adalah cuka. Aduh ya Allah, sederhana betul Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya cuka saja, cuka. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi dalam hadis yang kita sebutkan tadi itu, beliau juga menggambarkan ya, sekaligus peringatan tuh untuk sahabat-sahabatnya tadi akan luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Rasulullah kadang mencukupkan dirinya dengan cuka saja gitu. Ya Allah. Nanti ada beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebut saja Abu Thalhah misalnya, juga Abu Musa al Ash'ari radhiyallahu anhu. Kata Abu Thalhah misalnya, semenjak saya ngedengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang bahwa senikmat-nikmatnya lauk adalah cuka, sejak saat itu saya suka sama cuka, kata beliau. Saking pengennya ikut kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Abu Thalhah, begitu saya dengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka cuka, sejak saat itu saya pun suka sama cuka. Ya, ya Allah, sahabat tuh apa kayak gitu motivasinya? Rasul suka apa? Berusaha suka dengan apa yang Rasul suka. Wa hakadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hakadza ahwalu sahabah radhiyallahu anhum ajma'i. Ya. Sekali lagi ini tidak menafikan ya, Rasul pun makan juga nanti hidangan-hidangan yang lain ya. Tapi saat Rasulullah dihidangkan istrinya cuka gitu, di rumah cuman ada cuka. Nanti ada riwayat yang menyatakan Rasul tuh dihidangkan sama sahabat yang ngerasa nggak enak karena di rumahnya nggak ada apa-apa, sementara di rumah cuma punya cuka. Disitulah Rasulullah membesarkan hati keluarga maupun sahabat-sahabatnya. Jadi seolah Rasul bilang, jangan khawatir, toh saya tuh suka betul sama yang namanya cuka gitu. Ya.
Nah, ini juga jadi motivasi kita. Kalau kita dihidangkan makanan misalnya ya, iya, perlu kita mengapresiasi orang yang ngasih kita makanan itu. Kalau Rasul cuka boleh jadi ya, memang Rasul suka sama cukanya gitu. Tapi kalau kita dihidangkan sesuatu yang mungkin kita ya dibilang suka banget enggak, tapi ya apresiasi gitu. Pas banget deh, emang saya suka banget sama ayam bakar. Kebetulan yang ada di depannya adalah ayam bakar gitu. Ya Allah, pas betul, pakai ada gurame goreng lagi, emang saya demen banget deh. Ya walaupun misalnya dia biasa-biasa saja, tapi itu bentuk apresiasi. Bahkan kalau kita pulang ke rumah, yang di rumah nyiapin apa, apresiasi. Jangan sampai ya ma terong lagi, jangan. Apresiasi itu. Mama nih paling tahu kesukaan papa. Sampai dimasakin terus nih terong misalkan. Jadi bentuknya bentuk apresiasi, karena begitulah Rasulullah SAW mengapresiasi keluarga ya maupun sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, satu lagi ya. An Abi Kilabah an Zahdam al-Jurmi qala kunna inda Abi Musa al-Ash'ari fa utiya bilahmi dajajin fatanaha rajulun minal qaum faqala malaka faqala inni ra'aituha ta'kulu syai'an fahalaftu alla akulaha qala udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajaj. Nah, ini lauk lagi nih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya ya dari Zahdam al-Jurmi, beliau berkata, saat itu kami lagi kumpul-kumpul bareng sama Abu Musa al-Ash'ari. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kami lagi kumpul-kumpul bersama Abu Musa al-Ash'ari. Fa'utiya bilahmi dajajin. Terus kami dihidangkan daging ayam. Sama siapa? Sama sahibul bait, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Fatanaha rajulun minal qaum. Ada satu orang yang menolak gitu. Beranjak ya. Terus ditanya, "Malaka, kenapa kok disiapin atau disediakan ayam malah nggak menolak, malah menolak gitu, malah nggak mau?" Faqala, orang ini bilang, nggak disebutin siapa namanya, tapi orang ini bilang, "Inni ra'aituha ta'kulu syai'an." Saya pernah ngeliat nih ayam makan sesuatu yang saya nggak suka. Jadi nggak tahu, mungkin dia ayam nih makan sampah atau apa gitu. Tapi saya pernah ngeliat ini hewan makannya makan sesuatu. Semenjak saya ngeliat itu, fahalaftu alla akulaha. Saya bilang sama diri saya nggak akan pernah makan ayam. Karena dia ngelihat nih ayam makan sesuatu yang buruk, mungkin dia pernah ngelihat itu. Jadi kayak ada orang ya, terus dia ngelihat lele makan segalanya gitu. Terus dia bilang, udah deh, saya nggak mau makan lele lagi. Karena saya kejadian begini, abah saya begitu. Abah saya nggak makan lele, karena pernah ngelihat lele dikasih makan apa aja dimakan sama dia. Gitu. Mungkin kejadiannya kayak begitu. Ya. Terus kemudian Abu Musa berkata, udnu, coba sini, coba jangan pergi, ayo sini. Udnu, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajaj. Coba sini. Karena dulu waktu saya bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya pernah ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan ayam. Kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi saya pernah ngelihat Rasul makan, akhirnya makan. Nah, jadi Rasul pun pernah makan ayam. Ya, ini salah satu lauk berarti yang pernah dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi dengan hadis-hadis yang lain. Ya, masih di sifatu idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lauk pauk yang pernah dimakan Rasul
atau bahkan lauk favoritnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang bersyukur, mencontoh bagaimana Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mencukupkan dirinya dengan cuka saja. Sementara apa yang Allah sediakan untuk kita jauh dari apa yang pernah dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang banyak bersyukur, qanaah atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Baik, kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aku qauli hadza. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.